Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah kita diberi kesehatan ya. Yang tidak masuk hari ini Mbak Giraldin ya, nggak seperti biasanya tidak masuk ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk berdoa, Mas Ari. Silakan Mas Ari. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita nanti membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita sepakati ya. Nanti kegiatan dari awal sampai akhir kita harus mematuhi kesepakatan kelas yang kita buat ya. Nanti setiap kelompok menuliskan di papan tulis membuat kesepakatan kelas. Silakan kelompok 1 membuat kesepakatan kelas, silakan ditulis di papan tulis. Yo, perwakilan. Yo, selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Oke, terima kasih. Ini kesepakatan kelas yang sudah kalian catat atau yang sudah kalian tulis. Silakan minta tolong ketua kelas untuk membacakan. Mas Ari, maju ke depan, dibacakan kesepakatan kelas dari nomor 1 sampai nomor 5. Menghadap ke sana kamera. Kesepakatan kelas. Jika keluar kelas atau ke kamar mandi membeli pulpen dan lain-lain, meminta izin terlebih dahulu kepada gurunya. Nomor 2, jika ingin masuk kelas harus mengetuk pintu, terus mengucapkan salam terlebih dahulu. Nomor 3, apabila bertanya atau menjawab harus berdiri dan memperkenalkan diri. Nomor 4, dilarang berbicara saat pelajaran, kecuali ketika disuruh atau ingin bertanya. Nomor 5, setelah selesai pembelajaran, rapikan kembali meja dan kursi. Oke, terima kasih Mas Ari. Silakan duduk kembali. Ini kesepakatan kelas yang sudah kalian buat ya. Jadi nanti dari mulai awal pembelajaran sampai akhir kalian harus mematuhi aturan atau kesepakatan yang sudah kalian buat. Sepakat ya? Oke, terima kasih. Sebelum nanti kita memulai mengerjakan soal untuk observasi awal ya atau asesmen awal ya, Pak Sarip mau ngasih motivasi untuk kalian ya. Pada saat kemarin sore Pak Sarip pergi ke bengkel ya, kemudian ada sepeda motor yang mogok ya.
Lalu orang yang mempunyai sepeda motor minta dibetulkan ya, atau minta supaya sepeda motornya hidup kembali. Lalu saya berusaha untuk memperbaiki sepeda motor itu ya, sampai sepeda motor itu bisa berfungsi kembali. Akhirnya sepeda motor itu saya perbaiki dan bisa berjalan kembali. Kemudian saya menyerahkan sepeda motor itu kepada yang punya motor dan saya dikasih uang 100.000 ya. Artinya apa? Artinya jika kalian mempunyai pengetahuan atau kompetensi atau keahlian tentang sepeda motor, itu sangat bermanfaat bagi orang lain dan diri kalian sendiri. Kalian bisa membantu orang lain, kalian bisa dapat uang. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan bosan, jangan sungkan kalian belajar tentang teknik sepeda motor. Seperti itu. Semangat ya. Oke, terima kasih. Nanti kalian per kelompok saya bagi untuk asesmen awal atau penilaian awal. Silakan kalian isi setaunya kalian ya. Nggak usah lihat Google ataupun yang lain-lain. Silakan kamu kerjakan. Waktunya 10 menit. Kelompok 1 ya. Isi singkat, enggak apa-apa. Ya. Langsung aja. Nanti biar dikumpulkan. Yo, waktunya 10 menit ya. Ada yang ditanyakan? Apa? Kenapa? Mana? Nomor? Oh, ini. Oke. Gas buang ini sama dengan hasil sisa-sisa pembakaran dari mesin. Itu nanti melalui knalpot. Itu namanya gas buang. Ya, sistem gas buang. Ya, di situ ada katup X, kemudian ada knalpot. Lah, nanti itu keluarnya gas buang. Ya, Mbak Dela, itu namanya gas buang. Oke. Silakan dikumpulkan. Yo, dikumpulkan aja. Yo, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, silakan kumpulkan semua. Dari hasil penilaian awal, Pak Sarip mengambil kesimpulan dari beberapa kelompok yang sudah selesai ya, dan nilainya tertinggi nanti menjadi ketua kelompok. Nanti kelompok 1 Ahmad Zaki ya. Terus kemudian kelompok 2 Kurniawan, kelompok 3 Ibnu Hakiki, kelompok 4 Noval Fajar, kelompok 5 ketuanya Sigit Prayogo. Ya, itu nanti bisa presentasi sebagai ketua kelompok. Sebelum kita ke materi, mari kita ice breaking sejenak ya, untuk menghilangkan kejenuhan atau konsentrasi. Silakan bisa berdiri semua. Nanti kita yel-yel SMK ya. Oke ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. TSM. Bisa. TSM. Bisa. SMK Negeri 1 Songgong. Tepuk tangan yang keras. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, silakan nanti kita masuk ke materi. Ya, simak materi yang akan Pak Sarip tampilkan, baik video maupun PowerPoint. Tapi Pak Sarip perlu mengingatkan kembali, kemarin kita itu sudah belajar tentang beberapa bagian dari kepala silinder. Sekarang nanti kita belajar tentang fungsi dan cara kerja kepala silinder. Seperti itu. Nanti Pak Sarip tayangkan video sejenak
Silakan nanti kalian simpulkan apa maksud di video yang Pak Sarip tampilkan. Mas, aku mau ganti oli dong. Oh, bisa. Makanya poin, oli asli motor Honda, perlindungan asli dari yang asli, lebih irit BBM, performa lebih maksimal, bikin poin. Oke, itu tadi cuplikan video sejenak ya. Apa di benak kalian atau kesimpulan kalian melihat tayangan video tadi? Kelompok 1. Jadi kelompok 1 menyimpulkan itu ganti oli secara teratur dan promosi oli. Oke, Saja. bagus sekali ya Mbak Dela ya. Kelompok 3. Siapa? Sebutkan namanya Mas. Perkenalkan, nama saya Emi Turhanggi. Jadi kesimpulan dari video tersebut itu ialah pentingnya mengganti oli yang asli dan sistem pelumasan yang baik. Oke, bagus sekali Mas. Jadi itu pendapat kalian itu sangat baik sekali ya. Tetapi Pak Sarip juga mempunyai kesimpulan. Karena kita belajar tentang mesin ya, sepeda motor itu harus mempunyai pelumas kepada mesin ya. Jadi intinya mesin itu harus dikasih pelumas. Seperti manusia itu harus punya darah sesuai ukuran standarnya ya. Sama dengan oli mesin itu pun setiap motor punya ukuran sendiri-sendiri ya. Makanya oli itu sangat diperlukan untuk mesin. Jadi ketika kalian punya motor, olinya habis, mesin tidak bisa bekerja dengan baik. Seperti itu ya. Nanti Pak Sarip munculkan tentang bagian kepala silinder atau cara kerjanya. Nah, tujuan materi pada kesempatan hari ini yaitu peserta dapat menyebutkan dan fungsi komponen kepala silinder ya. Jadi di sini kalian harus tahu ya, tujuan kita belajar itu apa, supaya kalian bisa mengetahui tentang cara kerja komponen kepala silinder, kemudian tahu fungsi kepala silinder. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, di sini itu ada asal mula tenaga ya. Asal mula tenaga yang dihasilkan dari tenaga panas dulu, kemudian motor bakar atau mesinnya atau kepala silindernya, kemudian tenaga gerak. Jadi harus ada tenaga geraknya. Ini 3 komponen yang harus fit ya. Contoh, mesin tanpa bahan bakar ya, kalau yang bahan bakarnya bensin, besar kemungkinan tidak bisa berjalan atau bisa berfungsi. Kemudian ada bahan bakar tanpa ruang mesin, itu pun mesin tidak bisa berjalan. Kemudian tenaga gerak, ada bahan bakar, ada mesin misalkan, tapi tidak ada tenaga geraknya, tidak ada transmisinya, itu pun tidak bisa gerak. Jadi 3 faktor itu saling berkaitan, seperti itu. Nah, di sini itu ada bagian-bagian dari komponen dasar mesin 4-tak ya. Di sini ada nomor berapa? Nomor 1 ada kepala silinder. Yang belakang kelihatan ya. Nomor 1 ini kepala silinder ya. Nah, kemudian nomor 2 ini ada mekanisme klep atau busi ya. Ini berarti nyatu ya, mekanisme klep dan kepala silinder menyatu. Kemudian nomor 2 ada silinder ya, silinder atau kepala silinder itu ada blok-bloknya ya. Kemudian nomor 3 ada torak atau piston
atau bahasa bengkel seher ya, seperti itu. Kemudian nomor 5 ada batang penghubung atau connecting rod. Terus nomor 5 ada poros engkol ya, atau krek as ya, poros engkol atau krek as. Nah, di bawahnya ini ada contoh gambar mesin 2 tak ya, itu bekerja seperti ketika mesin hidup ya. Ini bedanya, kalau 2 tak itu tidak mempunyai katup, kalau 4 tak punya katup, kalau 2 tak tidak mempunyai katup. Itu komponen dan gambaran tentang kepala silinder. Nah, ini siklus mesinnya ya, mengisi silinder dengan campuran yang mudah terbakar, kemudian menekan campuran bahan bakar, menyalakan campuran hingga mengembang, mengeluarkan gas-gas yang telah terbakar. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan kelompok 1. Cukup jelas? Cukup jelas. Pak Sarip nanti menampilkan video cara kerja torak. What is a stroke? It's the movement of the piston from top dead center to bottom dead center. Nah, ini cara kerja Means torak an engine cycle has ya, piston atau katup. a 4-stroke gasoline engine uses internal combustion. So those 4 strokes Nah, itu piston bergerak naik turun ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini cara kerja katup, membuka dan menutup inlet valve ya, serta memberikan suplai bahan bakar, dan katup X membuang sisa-sisa pembakaran. above the top of the piston. Oke ya, itu video tentang cara kerja mesin bagian kepala silinder. Silakan, setiap kelompok harus punya pendapat masing-masing. Silakan nanti kalian mengemukakan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Aris Putra. Saya berpendapat tentang cara kerjanya mesin yang ditampilkan tadi oleh Pak Sarip. Kenapa mesin 2 tak sama 4 tak itu berbeda cara kerjanya? Oke, terima kasih Mas Ari. Kenapa mesin 4 tak dan 2 tak berbeda cara kerjanya? Yo, kelompok berapa yang mau menjawab? Tidak apa-apa Mas. Yo, kenapa mesin 4 tak dan 2 tak berbeda? Yo, berdiri. Saya perkenalkan, nama saya ini saya cuma sedikit ya untuk Ya. menjawab pertanyaan dari Mas Ari. Ya. Kenapa sih perbedaan mesin 4 tak dan mesin 2 tak itu? Nah, kenapa mesin 2 tak tidak serumit mesin 4 tak? Nah, mesin 2 tak kan diciptakan pada zaman dulu ya. Dari sistem pembakaran juga udah beda. Dari sistem pembakaran 2 tak itu antara oli sama bensin itu tidak menyatu, dicampur jadi satu. Sedangkan mesin 4 tak dari pembuatan juga udah beda. Ada lagi ya? Udah, mungkin itu aja. Oke, terima kasih kelompok 4 yang sudah menyanggap pendapat. Ada pendapat lain? Oke. Silakan, saya adalah Aulia Rahma. Mungkin Oke. saya akan menambahkan sedikit dari itu. Oke. Karena mesin 2 tak sudah mempunyai klep. Kurang Iya. lebihnya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Oke, sekarang kita nanti semuanya per kelompok mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian isi ya, namanya apa digambar,
terus cara kerjanya seperti apa, terus fungsinya bagaimana. Waktunya 30 menit ya dari sekarang. Pak, saya Gimana? izin bertanya. Ya. Untuk mengerjakan LKPD ini boleh searching di Google apa gimana itu, Pak? Oke, ya silakan kalian mengerjakan LKPD bisa searching di Google atau mencari sumber belajar di mana saja, mau di buku ataupun di perangkat elektronik di handphone boleh, silakan ya. Ya. Ya, ini tinggal fungsinya ya. Ini cara kerjanya, terus nanti fungsinya seperti apa ya. Oke ya, ini saja. Nah, oke, ini bagus sekali ya. Siapa nak Ibnu? Ya, Mas Ibnu. Oke, Mas Ibnu. Nanti tinggal teman-temannya, teman-temannya. Sudah selesai ya, nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan, silakan satu kelompok satu bisa dikumpulkan ke depan ya LKPD-nya. Ini waktu sudah selesai untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Silakan ketua kelas bisa dikumpulkan ke depan. Ya, satu kelompok satu yang dikumpulkan. Oke. 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 Kelompok berapa? 5 yang belum ya? Oke, terima kasih. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Yuk, kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Yuk, kelompok 1 maju ke depan. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Aulia Rahma. Saya Dela. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan nama, cara kerja, dan fungsi komponen. 1. Silinder head atau kepala silinder. Cara kerja, mengatur pendingin dan oli. Latin menggunakan cara kerja Kenalan, nama saya Ibnu. Saya mau bertanya tentang tadi Kopernas atau Kensal, ya kan? Kensal. Apabila Kensal mengalami aus, apa yang terjadi pada suara mesin? Itu aja. Baik, saya tampung pertanyaan dari kelompok 4. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya Raihan Abdelia dari kelompok 4 ingin bertanya, blok silinder itu terbuat dari bahan apa? Baik, saya tampung pertanyaan dari Rehan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Wira Maulana dari kelompok 5. Ingin bertanya, ketika pistol aus atau rusak, ciri-cirinya seperti apa? Baik, saya tampung pertanyaannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ketika piston banyak kerangnya, maka apa yang terjadi? Ketika piston banyak ketika klep banyak kerangnya, maka akan terjadi sistem pembakaran tidak maksimal. Terus bisa menyebabkan terjadinya hilang kompresi karena klep tidak tertutup dengan rapat.
Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok 2 yang bisa saya jawab. Saya akan menjawab dari kelompok 3. Daftar sub terkait akan menyebabkan suara mesin menjadi berisik, selain itu bikin buka-tutup tidak aman. Saya akan menjawab kelompok 4. Biasanya terbuat dari semiron dan juga ada yang terbuat dari aluminium dengan maksud mengurangi berat mesin itu sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Motor keluar asap putih, suara mesin kasar, dan performa mesin menurun. Silakan, itu saja yang bisa kami jawab. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Bila cukup, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Oke ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Ya, tentunya untuk LKPD sudah selesai. Di sini kami mau menanyakan untuk kesimpulan ya atau refleksi pada kegiatan belajar hari ini. Silakan yang mau menyimpulkan atau merefleksikan untuk pembelajaran pada kali ini. Silakan. Perkenalkan, saya adalah Aulia Rahma. Saya akan mengumpulkan pembelajaran pada hari ini. 1. Silinder head. Cara kerja mengatur aliran udara, bahan bakar, dan gas buang di dalam ruang pembakaran C. Fungsi sebagai tempat sirkulasi air, pendingin, dan oli. 2. Flap atau kasut. Cara kerja buka tutup flap in untuk memasukkan bahan bakar flash untuk membuang hasil pembakaran. Fungsi in mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Flash untuk mengasuh gas buang dari hasil pembakaran di ruang bakar. 3. Open as atau hands-up. Cara kerja mengatur dan menggerakkan katup atau flash. Fungsi mengatur pasokan bahan bakar ke arah ruang bakar agar bisa dihasilkan tenaga. 4. Blok silinder. Cara kerja menggerakkan piston agar bisa menghasilkan air didorong untuk membakar mesin. Fungsi sebagai tempat atau dudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin. 5. Piston atau shaker. Cara kerja mengatur volume silinder. Fungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. 6. Connecting rod atau stang shaker. Cara kerja membakar bahan bakar di bagian poros engkol yang terhubung dengan stang shaker. Fungsinya menghubungkan poros engkol keluar dengan kepala silinder. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, itu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk pembelajaran pada pagi hari ini yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali kalian belajar pada pagi hari ini ada yang belum paham atau mengalami kendala ya tentang pemahaman materi kepala silinder. Silakan yang mau bertanya bisa berdiri. Ya, Kurniawan Ali Saputra mau bertanya, ada berapa jenis konstruksi kepala silinder, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya.
Mas Kurniawan bertanya tentang ada berapa jenis konstruksi kepala silinder. Untuk konstruksi kepala silinder itu ada dua yang biasa digunakan pada mesin sepeda motor. Yang pertama jenis konstruksi mesin DOHC. Kemudian konstruksi yang kedua jenis mesin SOHC. Apa itu DOHC? DOHC itu double overhead camshaft. Yang mana noken asnya atau camshaftnya itu ada dua ya sejajar. Biasanya dipakai untuk motor-motor ber-cc besar. Yang sering kalian pakai itu ada motor CB, CBR dan lain sebagainya. Itu konstruksi mesin jenis DOHC. Kemudian jenis konstruksi mesin SOHC atau single overhead camshaft. Ya, yang mana biasa dipakai untuk motor-motor ber-cc kecil seperti motor cup atau motor bebek, kemudian ada motor matic. Jelas kedua konstruksi mesin itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau konstruksi mesin jenis DOHC, pasokan bahan bakar boros, tetapi kecepatannya itu lebih tinggi atau lebih cepat ketimbang jenis konstruksi mesin SOHC. Lah, kelebihan dan kekurangan dari konstruksi mesin SOHC, kalau SOHC jelas bahan bakar irit. Kenapa? Karena cc-nya kecil, jadi tidak memerlukan bahan bakar yang lebih. Kemudian untuk akselerasi jelas lebih berkurang ketimbang motor yang ber-cc besar. Ya, jadi itu jenis konstruksi dari mesin itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Nama saya Ibnu. Saya mau bertanya tentang stang seher apa? Ya. Apabila stang seher itu melentong, Ya. melentong, biasanya Bengkok. apa yang bengkok? Ya. Bengkok kan? Biasanya apa yang akan terjadi sama apabila oli tersebut biasanya kan cepat habis ya Pak? Iya. Penyebabnya itu apa Pak? Oke, terima kasih Mas Ibnu, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa stang seher atau stang piston itu bengkok? Kemudian yang kedua, kenapa oli sering habis? Pertama, kalau stang piston itu bengkok, pertama terjadi tumbukan ya antara katup dan piston. Jadi ketika piston bekerja, katup bekerja, itu terjadi tumbukan atau terjadi over muatan. Jadi muatannya harusnya 1 kuintal, di bawah beban muatannya 2 kintal, otomatis piston bekerjanya sangat berat yang mengakibatkan stang seher bisa bengkok. Ya, itu penyebab dari stang seher bengkok. Kemudian jika oli cepat habis, kalau oli cepat habis itu artinya apa? Ada suatu kebocoran pada ruang silinder atau ruang mesin. Ya, bisa packingnya, bisa pistonnya baret atau rusak, bisa ring pistonnya aus, mengakibatkan oli di dalam bak mesin itu masuk ke dalam ruang bakar sehingga oli terbakar, lama-lama habis. Itu penyebab oli cepat habis. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Saya rasa cukup ya, karena waktunya sudah habis ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Ya, berat. Berdoa, berat. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti kalian bisa istirahat, sholat, makan ya. Silakan bisa dirapikan kembali sesuai kesepakatan kelas.